Sebenarnya mereka itu bisa aja selamat, asalkan yang tadi difoto, yang sebelumnya difoto itu harus dibuang. Hai gengs, welcome to Forbia di CHY. Cerita horor yuk. Hai guys, this week welcome to Forbia ya. Kenalin, di sini channelnya channel Forbia, channelku. Sebenarnya aku ada bahas dua segmen, yaitu segmen sleep terapi dan juga CHY. Cuman berhubung teman-teman di sini kayaknya lebih suka ngomongin horor, makanya aku sekarang lebih fokusin ke cerita horornya nih. Nah, cerita horor kita kali ini akan aku bawakan tetap dari cerita horor yang dibagikan oleh followersnya Cikiki Siantar ke Cikiki saat 3 tahun lalu. Kenapa sih kayaknya aku obsesi untuk membawakan cerita ini? Karena ceritanya ini memang otentik dan yang pastinya worth to tell banget. Makanya aku pun excited untuk memberikannya kepada kalian. Spesial buat di video kali ini, ceritanya itu akan berfokus kepada daerah Banten. Jadi teman-teman yang di Banten mungkin ada yang nonton. Kalau misalkan serasa relate atau tahu ya mungkin bisa diem-diem aja kalau soal lokasi. Tapi kalau ada cerita serupa, boleh banget buat di komen biar kita bisa cerita bareng. Nah, biar gak lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita kali ini dibagikan oleh teman kita yang kita anggap aja namanya itu Ayu. Namun, Mbak Ayu ini tidak mengalami kejadiannya secara langsung, melainkan mendengar dari temannya lalu ia ceritakan kembali di forumnya Kak Kiki. Jadi, ternyata ceritanya ini ada salah satu tempat prewedding di Banten yang dikenal emang agak dalam tanda kutip mistis. Nah, pada suatu hari ini ada seorang fotografer yang mendapatkan job untuk prewedding dengan syuting konsep outdoor di daerah Banten. Nah, jadi dia harus motretin ya sepasang calon pengantin lah ya. Akhirnya dipilihlah venue ya untuk melakukan photoshoot tersebut di lokasi yang tadi kusebut agak sedikit mistis itu. Karena memang lokasinya itu outdoor. Biasanya dalam melakukan photoshoot prewedding di situ itu bakal ngikut satu pawang nih. Cuman pada hari si schedule si pasangan ini mau foto, pawangnya itu lagi berhalangan hadir. Akhirnya disepakatilah yang pergi itu si fotografer sama si ya sepasang calon suami istri ini ya. Setelah mereka foto-foto gitu sebenarnya nggak ada hambatan sama sekali pada saat foto awal-awal gitu. Cuman kok si fotografernya ini tiba-tiba bilang, permisi nih Mas Mbak, tadi kayaknya ada sesuatu yang saya harusnya nggak take. Apakah kita boleh untuk mengganti tempat? Katanya gitu. Sedangkan si pasangan itu merasa gak ada masalah sama sekali. Udahlah, gak usah. Kita langsung foto aja. Kita go ahead. Katanya kayak gitu. Selain tidak memungkinkan untuk reschedule jadwal foto prewedding, ya si couple ini juga merasa kepalang udah di situ ya foto aja gitu, gak masalah. Akhirnya setelah percakapan yang lumayan panjang disepakatilah ya udah fotonya tetap di situ, tetap pakai foto-foto yang memang udah ke shoot. Akhirnya setelah semuanya selesai, mereka pun pulang. Akan tetapi nih, sepulangnya si fotografer ini ke rumah, dia tiba-tiba sakit dan makanan itu nggak bisa masuk sama sekali ke badannya dia. Jadi makan nggak bisa gitu, muntah makan, muntah lagi, makan, muntah lagi. Dan ini itu berlangsung selama 3 hari. Akhirnya karena makanan benar-benar nggak masuk, si fotografer pun dilarikanlah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini dia di opname lah ya, rawat inap di situ. Jadi pas dia udah dirawat nih, kan mulai tuh pengecekan-pengecekan. Cuman setelah dites, gak ada tanda-tanda kejanggalan kayak darahnya juga normal gitu. Tapi ya itu anehnya kenapa makanan gak bisa masuk. Cuman kan aminnya kalau dirawat inap itu ya bisa makan melalui infusan lah ya, jadi ada kebantu sedikit, ada energi. Cuman kalau misalkan makan dikasih gitu memang agak sulit guys.
Nah kebetulan si fotografer ini memang kerjanya under suatu studio ya, jadi ada bosnya lagi. Nah karena si bosnya ini lumayan apa ya, concern lah ya, khawatir dengan kondisi si fotografer. Ya udah dijenguklah si fotografer ini sama bosnya. Cuma pas si bosnya ini masuk ke ruangan di mana si fotografer ini dirawat, dia ngerasa tuh hawanya berat banget gitu, kayak beda gitu hawanya. Nah setelah pulang, si bosnya ini berinisiatif untuk cari orang pinter gitu. Aku pun nggak tahu kenapa di sini bosnya mungkin agak klinik kali ya. Jadi peka sih menurut aku si bosnya ini. Jadi pas dia jenguk ngerasa berat, dia langsung kepikiran untuk cari orang pinter buat didatangin sekalian jenguk si fotografernya. Nah akhirnya dapat nih orang pinternya. Dan waktu itu udah hari ke-5. Jadi hari ke-5 si fotografer ini balik dari tempat prewed. Datanglah mereka nih ke kamarnya si fotografer. Pas baru masuk kamar, si orang pintarnya tuh bilang kayak gini, oh iya ada itu di sampingnya, katanya gitu. Udah itu si bosnya ini diminta untuk nunggu di luar aja biar si orang pintarnya ini fokus untuk baca doa. Nah di sini aku nggak tahu ya dalam artian orang pintarnya itu apakah ustadz ataukah paranormal atau apa gitu. Intinya di situ si fotografernya didoain, ya dilakukan yang terbaik lah yang memang si orang pintar ini bisa lakuin. Jadi sosok yang ada di samping si fotografer ini adalah sosok seorang wanita, dan memang sosok ini tuh terus-terusan ada di sampingnya si fotografer ini nih, gak mau pergi-pergi. Pada akhirnya di hari ke-7, jadi seminggu dari fotografer ini pulang dari tempat photoshoot outdoor tersebut, dengan berat hati dia harus meninggalkan dunia. Sepeninggalannya sang fotografer, akhirnya bosnya pun nanya ke si orang pintarnya, sebenarnya ada apa sih yang terjadi. Kemungkinan faktornya itu ya si fotografer ini tuh ketempelan si sosok wanita ini dari tempat photoshoot outdoor. Dikarenakan bisa jadi karena si fotografer ini pas foto tidak sengaja nge-shoot sesuatu sehingga itu membuat wanita tersebut menempel kepada dia dan sulit lepas. Kenapa sulit lepas? Jadi ini sosok wanitanya itu adalah sosok makhluk halus yang memang membutuhkan 3 tumbal. Jadi target pertamanya itu adalah si fotografernya, dan dia kan masih butuh 2 nih. Nah target 2 orang selanjutnya adalah si sepasang calon suami istri yang difotoin sama si fotografer. Sebenarnya mereka itu bisa aja selamat asalkan yang tadi difoto, yang sebelumnya difoto itu harus dibuang. Jadi kayak buat menolak balanya. Kalau dari aku pribadi ya guys ya, di satu sisi si fotografernya kan udah paham kalau memang tempat mereka prewedding itu agak mistis, dan memang mereka pun harusnya aware karena memang dikasih tahu kalau pergi shoot di sana, pergi photoshoot di sana itu harus disertai dengan dalam tanda kutip pawang. Jadi pastilah ada nilai-nilai mistisnya ya yang harus diperhatikan. Cuma memang zaman itu kan udah modern, jadi wajar aja lah kalau si sepasang calon suami istri ini nggak gitu percaya-percaya banget sama hal tersebut. Sama ya, pertama kan ada bentrok jadwal photoshoot lah, mereka udah reschedule juga, plus udah foto-foto, sayang banget kalau nggak dipakai. Tapi di satu sisi ya, nggak bisa salahin si fotografernya juga sih menurut aku ya, kayak tadi. Zaman tuh memang udah berubah maju gitu, makanya wajar banget kalau orang-orang banyak yang nggak percaya sama hal-hal mistis. Tapi nih ya menurutku setiap lokasi itu ada yang namanya pantangannya, dan itu harus dijaga. Sekiranya ada kejanggalan atau ada apa ya, tidak ada salahnya untuk precaution ya, berjaga-jaga. Lebih baik rugi di awal, rugi sedikit di awal untuk menghindari kerugian yang besar di depan. Ditambah lagi kalau misalkan kita ada mau mengunjungi tempat-tempat
yang kita rasa itu tempat-tempat sakral, ada baiknya kita mungkin izin atau kita tanya apa sih yang harus dihindari, terus kayak do and don'ts-nya tuh apa biar kita lebih awas lagi dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku turut berduka cita atas kepergian si fotografernya dan juga aku harap kedua pasangan calon suami istri itu bisa selamat dan bisa terhindar dari kejadian yang membawa malapetaka. Jadi itu aja cerita dari aku. Makasih teman-teman buat yang udah dengerin. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan notifikasi video dari aku, silahkan subscribe. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Thank you ya guys. See you again next time. Bye-bye.